wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Pagi hari ini doa akan dipimpin oleh Ananda Alif. Amin. Hadir. Tangannya keluar. Ahmad Fauzi Alfareza. Daftar. Audrey. Fitri. Ilham. Isma. Berarti hadir semua ini ya? Oke, tepuk tangan karena hadir semua. Oke, apakah kalian sudah siap? Alat tulis sudah siap? Buku paket sudah siap? Oke, kalau siap mari kita mulai. Anak-anakku, hari ini kita pelajarannya adalah tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Baik anak-anakku sekalian, Pak Syam akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kalian perhatikan baik-baik ya. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis kisah keteladanan Nabi Zulkifli dengan baik dan benar. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merumuskan kesimpulan kisah keteladanan Nabi Zulkifli dengan baik dan benar. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK pada tema pembelajaran pada pagi hari ini adalah menganalisis kisah keteladanan Nabi Zulkifli, merumuskan kesimpulan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Hari ini Pak Sam akan melakukan model pembelajaran dengan model problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi akan ada beberapa masalah yang perlu kalian diskusikan dan kalian pecahkan bersama-sama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Oke, Pak Sam menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Jadi ada 6 hal yang nanti akan kalian lakukan. Nah, ada pun tabak-tabaknya silahkan disimak baik-baik ya. Yang pertama, kalian nanti akan mengamati video pembelajaran ya. Jadi Pak Sam akan memutarkan video pembelajaran, silahkan diamati secara baik-baik. Kedua, kalian nanti menyimak penjelasan. Jadi Pak Sam nanti juga akan menjelaskan kepada kalian perihal materi ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Kemudian yang ketiga, kalian nanti boleh bertanya. Jadi kalian menanyakan hal-hal yang terkait materi. Jadi kemudian yang keempat, kalian nanti mengeksplorasi. Jadi berdasarkan hal-hal yang sudah kalian terima tadi, kalian mengamati, kalian nanti kemudian mengeksplorasi masalah yang akan Pak Sam sampaikan. Ini tahapan berikutnya adalah mengasosiasi. Apa itu mengasosiasi? Kalian nanti mengumpulkan data-data yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian dengan membuat catatan-catatan ya. Catatan-catatan yang kumpulkan nanti yang kalian akan melaporkan ke depan kelas dengan presentasi, yaitu di tahap yang terakhir yang keenam, yaitu kalian nanti akan melakukan mengkomunikasikan dengan presentasi. Oke ya? Kita tonton video kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Simak baik-baik. Kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Simak baik-baik ya. Memiliki nama asli yaitu Wasya. Kalau perlu hal-hal yang perlu dicatat, dicatat. Budayanya, ia juga mempunyai sifat yang sama dan berbeda tentang tanah beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama. Nabi dan juga menceritakan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tentang sosok sifat-sifat kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan tentang kisah Nabi Zulkifli dari sini. Ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang tanya, siapa nama asli Nabi Zulkifli? Ada yang tahu? Siapa? Bashir. Ada lagi? Siapa? Coba tuh. Hah? Siapa? Ada yang tahu? Bashar. Bishir. Ada satu keterangan
menepati janji. Apa lagi? Sabar. Apa lagi? Tidak marah. Tidak mau menyerah. Nama aslinya adalah Basyar atau Bishir. Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub yang dia itu sabar, teguh, dan juga taat beribadah. Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah sangat tinggi. Ada yang tahu ketinggiannya tadi apa? Sholatnya berapa kali? 100 kali sehari. Hebat kan? Apa lagi yang dilakukan Zulkifli ketika menjadi Puasa di siang hari. kalau siang selalu berpuasa, terus kalau malam beribadah. Raja Triasa ini ingin yang menggantikannya itu ya memang harus orang soleh. Kemudian ada syaratnya ketika ingin menjadi raja. Kemudian disayembarakan. Jadi raja syaratnya cuma 3. Apa saja tadi? 1. Pertama, syaratnya harus sanggup sabar. Pokoknya 1 kali aja nggak boleh marah. Pokoknya harus selalu sabar. Kalian pernah marah nggak? Pernah marah nggak sedikit saja? Kalau pernah marah berarti gagal menjadi. Siapa yang selalu sabar? Angkat tangan. Selalu sabar. Wah, berarti apakah kalian siang selalu berpuasa? Tidak. Ada nggak yang hari ini berpuasa? Enggak. Ternyata yang nomor 2 aja kita sudah gagal. Selama hidup Zulkifli ini selalu berpuasa. Yang berikutnya, kalau malam itu nggak hanya kemudian malam tidur juga. Malam selalu digunakan untuk beribadah dan ibadahnya itu sangat luar biasa. Apa tadi? Sholatnya 100 kali dalam sehari. Kalian berapa kali? 5. Ketika disayembarakan tidak ada yang berani, nggak ada yang sanggup. Akhirnya ada 1 orang pemuda kemudian menyatakan saya sanggup. Siapa itu? Iya, namanya adalah Basyar tadi. Karena dia sanggup, maka namanya kemudian dikenal sebagai Zulkifli. Karena dia sanggup, akhirnya jadi uji. Ya, diuji. Jadi Nabi Zulkifli itu digoda. Pokoknya dibuat marah. Dia gagal. Dia tidak menepati janji. Nabi Zulkifli itu gak marah terus. Karena kenapa? Karena sadar itu adalah iblis. Iblis kalah di sini anak. Gak berhasil menggoda Nabi Zulkifli. Ketika mau perang, rakyatnya, wahai rakyatku, ayo kita berperang. Mau nggak? Ternyata nggak mau diajak berperang. Itu ujiannya. Kenapa? Karena takut mati. Kemudian apa yang dilakukan rakyatnya? Kemudian rakyatnya meminta Nabi Zulkifli menjamin keselamatan mereka. Terus apa yang dilakukan Zulkifli? Berdoa kepada Allah agar dalam perang semuanya selamat. Selamat nggak kira-kira? Selamat. Akhirnya selamat. Dan kemudian doa terkabul, rakyatnya ketika berperang tidak ada yang mati. Itulah kekuatan doa anak-anak. Jadi kalian harus rajin berdoa biar terkabul seperti Zulkifli. Tapi syaratnya apa? Harus ya kan? Siangnya berpuasa, malamnya rajin beribadah, biar doanya juga terkabul. Zulkifli kemudian dikenal sebagai raja yang adil dan selalu memegang teguh janji. Itu sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Mereka ke dalam rahmat kami, sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Keteladanannya adalah 1, sabar dan tidak cepat marah. 2, kita juga harus tahu bahwa kalau orang yang sabar itu Allah akan selalu menyertai mereka. Kita akan selalu dilindungi oleh Allah. Nabi Zulkifli juga mengajarkan kepada kita harus menepati janji. Ada tugas masa bagikan ke kelompok.
anak-anakku sekalian, diskusinya cukup ya. Oke, silahkan kalian perwakilan dari salah satu kelompok nanti ya untuk maju ke depan presentasi ya. Oke, Pak Sam tunjuk aja sekarang ya. Kelompok yang sudah selesai, oke. Kelompok 4 ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 silahkan salah satu saja presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Oke, silahkan. Bagaimana kisah asal mula nama Zulkifli? Yuk, jelaskan. Bishr diberikan nama Zulkifli karena kesanggupan memegang janji dan memiliki sifat kesabaran. Oke, Dek, yang nomor 2 sudah belum? Sudah? Sudah? Belum. Oke, lanjut. Jadi menurut kelompok ini nama aslinya adalah Bishr atau Bashar. Karena beliau sanggup dan menepati janji, maka namanya menjadi Zulkifli. Keras. Diuji kesabarannya, tentara dan rakyat diperintahkan berperang. Diuji kesabarannya dengan rakyatnya diminta untuk berperang tetapi menolak. Oke, sebutkan keteladanan yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Zulkifli. Apa? Sabar dan menepati janji. Oke. Nih. 3 ya. Sebutkan sikap yang bisa diteladani dari kisah Nabi Zulkifli. Apa? Sabar menepati janji, siang berpuasa, salat malam. Oke, sabar menepati janji kalau siang berpuasa, malam beribadah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih ya. Oke. Kesimpulannya adalah kita simpulkan bareng-bareng. Nah, kita simpulkan bareng-bareng. Yang pertama, Nabi Zulkifli itu berasal nama aslinya siapa? Bashar atau Bishr. Oke ya, kesimpulannya. Yang kedua, Nabi Zulkifli itu diuji sama Allah dengan apa saja? Digoda oleh jin. Terus rakyatnya tidak mau berperang. Terakhir, keteladanan yang dicontoh adalah 1, sabar